Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sesuai dengan hari Jumat. Hari Jumat identik dengan yang horor-horor, jadi aku akan bawain cerita misteri lagi, yaitu misteri Gunung Ciremai. Kalian pada tahu kan? Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong aku minta subscribe, like, and comment terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Gunung Ciremai adalah salah satu gunung yang tertinggi di Jawa Barat yang memiliki dua kawah ganda, yakni kawah barat yang memiliki radius 400 meter dan kawah timur yang memiliki radius 600 meter. Pada ketinggian sekitar 2.900 mdpl, lereng selatan yang terdapat titik letusan Gunung Ciremai ini yang dinamakan Gua Walet. Saat ini Gunung Ciremai termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC dengan luas keseluruhan sekitar 15.000 hektar. Gunung ini merupakan salah satu favorit para pendaki. Jumlah para pendaki akan meningkat ketika bulan Agustus atau dalam musim liburan. Untuk mencapai puncak dari Ciremai ini, para pendaki harus menyiapkan tenaga ekstra dikarenakan gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat dan tak jarang pula para pendaki mendapati pikiran yang kosong serta tatapan yang kosong akibat kelelahan yang membawa mereka pada halusinasi. Jadi kalau misalnya kecapean terus pikiran kosong, jadi mereka kayak halu. Jadi ini nih penyebab sering para pendaki yang hilang di gunung gitu. Dan ini yang kerap dikaitkan dengan hilangnya para pendaki dan dikaitkan dengan cerita misteri di gunung tersebut, teman-teman. Tapi tak hanya dari cerita para pendaki yang mistis itu, dari warga-warga di sekitar Gunung Ciremai itu, mereka pun kali menceritakan hal-hal yang berbau mistis dari Gunung Ciremai itu. Berdasarkan kesaksian Abah Indi, pengelola jalur pendakian Apuy, Argamukti, Argapura, dan Majalengka kerap menerima laporan dari para pendaki yang mengalami hal-hal atau kejadian yang ganjil, teman-teman. Di pos 5, Sangyang Rangkah memang sering samar-samar terdengar suara gamelan, ucap Abah Indi. Banyak para pendaki yang merasa heran dengan suara gamelan tersebut, padahal di area itu atau di daerah itu tidak ada yang menyelenggarakan hajatan. Abah Indi juga bercerita bahwa banyak korban seperti manusia, hewan yang meninggal akibat kerja paksa di perkebunan Apuy pada masa penjajahan Belanda. Dan lebih parahnya lagi, mayat mereka itu tidak dikuburkan, tetapi dibiarkan menggeletak sampai berbau. Bau busuk, bau bangke gitu loh, teman-teman. Beda dengan Arjuna, sang pendaki yang berasal dari Cirebon, jadi dia tuh mengatakan gak pernah mendengar suara gamelan yang tadi gitu. Namun dia mengaku mengalami kejadian aneh saat menapaki jalur pendakian Apuy dengan ketiga temannya. Hanya seekor burung hitam dan lebah hitam mengikuti mereka dari pos 4 sampai hampir ke puncak. Sungguh aneh dan menakutkan karena itu pengalaman pertama mereka muncak ditemani oleh hewan, dan hewan-hewan tersebut itu seolah menunjukkan jalan, ucap ke Arjuna. Itu membuat takut ke Arjuna dengan kawan-kawannya karena itu pertama kalinya mereka kayak mengalami kejadian mistis gitu loh. Insiden tersebut juga mungkin menjadi kejadian menarik akan diceritakan kembali kepada teman-temannya. Mungkin nanti pas pulang weh aku kemarin ada kejadian unik nih, diikutin sama burung kayak mengarahkan jalan gitu loh, mungkin katanya. Ternyata burung hitam yang disebutkan tadi adalah anis gunung, burung jenis pemakan cacing. Dan kelelahan membuat otak kita sulit berpikir jernih sehingga menimbulkan halusinasi. Kehidupan gaib atau kehidupan yang berbeda dengan kita itu emang benar-benar ada.
Saat bulan kemarin, mungkin bulan Desember kemarin 2019, adik aku itu diajak muncak sama teman-temannya. Ada sekitar 8 orang dan teman-temannya itu pada ngajak aku gitu loh. Katanya, "Kak, ayo ikut Kak, seru kok," katanya gitu. Iya, aku tuh nggak mau, emang emang kelihatannya kayak seru loh, kayak ada negeri di atas awan gitu, tapi aku mendengar semua cerita-cerita mistis di gunung gitu, aku keburu takut duluan. Dan setelah mereka pulang, kan mereka itu 3 hari 3 malam di sana. Pas dia pulang, aku tuh tanya sama adekku, "Dek, seru nggak?" kata aku gitu. Kata dia, "Seru kok Kak, aku pengen lagi." Banyak awan-awan gitu, intinya semua lelahnya, semua hasil kerja kerasnya itu terbayar saat udah nyampe puncak. Tapi sayangnya kejadian mistis juga menimpa segerombolan yang muncak sama adik-adikku itu loh, yang 8 orang itu. Tengah malam, tepatnya jam 12, dari pos keberapa yang mau nyampe puncak itu loh, aku kurang tahu jelas. Intinya dari pos terakhir itu yang mau nyampe puncak, mereka terkena hujan badai, teman-teman. Mereka tuh kayak mengira, oh mungkin ini hujan biasa, soalnya kita kan nggak nggak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan gitu loh. Mereka tuh aman-aman aja gitu, mungkin mereka awalnya mikirnya kayak gitu. Kelamaan hujannya itu nggak berhenti-berhenti gitu loh, malah makin deras. Dan salah satu dari temennya adikku itu bilang, kalian punya punya kesalahan nggak, katanya gitu. Kok merinding sih anjay, ya ampun. Siang ini loh padahal. Bentar. Mereka terus sholawat tuh, sholawat minta keselamatan. Dan sempat berpikir pengen turun lagi gitu, pengen udahlah, kayaknya kita nggak mau mati sia-sia gitu loh. Untungnya mereka selamat, alhamdulillah. Jadi lama-kelamaan kayak sekitar jam setengah 3 gitu, hujannya tuh berhenti. Nah, dia sampai puncak, mereka sampai puncak dengan selamat, alhamdulillah. Sampai di puncak tuh mereka selfie-selfie, mereka foto-foto, mereka lihat pemandangan. Intinya kata adikku seru banget dan pengen balik lagi, padahal aku yang denger ceritanya itu kayak takut merinding gitu loh, nggak pernah mau muncak. Kecuali kalau misalnya ngecamp gitu aku mau sih, nggak sampai muncak. Pengalaman pertama adik aku saat muncak bareng teman-temannya, kayak nggak ada kata kapok gitu loh, padahal udah kayak mengalami kejadian yang lumayan serem, tapi nggak kapok-kapok anak itu. Sekarang sampai udah muncak berapa kali ya, nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya muncak yang berikutnya aku nggak mau denger lagi ceritanya sih, aku takut. Buat kalian yang udah ngerasain pengalaman yang lumayan mistis saat muncak di gunung apa aja, silahkan boleh komen di bawah ya teman-teman. Sekian cerita horor dari aku. Sampai jumpa lagi di Jumat depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.